ini ada tulisan salah seorang blogger gitu ya, namanya Yelena, bagus banget. Dia itu nulis kalau lo bikin goals itu kan biasanya namanya SMART, itu kan specific, measurable, apa sih yang ada banyak time bound itu kan. Nah, in asking help itu tuh ada SMART juga. Tapi S-nya tuh specific, M-nya itu meaningful, A-nya itu action oriented, R-nya itu ya realistic, sama T-nya tuh time bound. Hai, welcome back semuanya, welcome back to Kur Podcast. Hari ini kita mau menceritakan sedikit nih tentang keresahan Civivi akhir-akhir ini yang sering mendapatkan DM. Jadi Civivi itu sering mendapatkan DM dari teman-teman semuanya yang banyak nge-DM di Instagram ataupun biasanya DM lagi Ci, dari Telegram ya? Atau dari apa gitu? TikTok. Oh iya, dari TikTok. Nah, pada saat dia baca, dia mendapatkan beberapa DM yang katanya menurut Civivi ini meresahkan. Coba deh Civivi, ceritakan apa yang meresahkan dari DM-DM para listeners kita nih. Sebetulnya kalau aku jelaskan di sini, aku takutnya akan banyak kesalahpahaman. Tapi benar kata Hari, karena ini sudah sangat meresahkan buat aku, jadi oke lah untuk aku address di episode kali ini. Bentar, sebagai disclaimer dulu nih. Ini tidak berlaku, maksudnya ini tidak untuk semua teman-teman yang nge-DM terus semuanya meresahkan gitu. Tapi mungkin ada beberapa DM yang mungkin kebaca Civivi, dan mungkin pada saat itu ketika Civivi ngebaca itu kayak, loh apa sih ini? Karena beberapa kali Civivi juga ngirimin ke gue kan isi chatnya, terus gue juga kayak apaan sih ini? Kayak gitu loh. Jadi coba ceritakan sedikit apa tuh? Aku rasa siapapun yang mendengarkan ini akan kemungkinan besar setuju gak sih Hari? Soalnya memang semeresahkan itu gitu. Jadi contoh-contohnya ya beberapa ya. Ada yang tiba-tiba DM terus ngomong gini kayak, terima curhat gak? Itu banyak banget. Terus ada yang juga kontak gini kayak, podcastnya bagus, tolong buat terus, tolong dong bikinin topik soal ini. Oke. Tapi ada kok beberapa orang yang kayak nge-request topik itu kita bikin topiknya kan sebenarnya? Nah itu dia, berarti kan sebetulnya bukan masalah kita gak terima request kan Hari, tapi bagaimana dia approach-nya itu loh Hari, yang membuat gue tuh sangat annoying sampai ke jiwa gue, tau gak? Soalnya tuh gini, ada yang approach, ada yang tiba-tiba kayak, misi kak bisa minta tolong gak gitu. Kalau kayak gitu kadang-kadang gue balas, kalau misalnya pas gue baca, pas gue sempet gue balas, pas lagi kayak, baik hati lah gitu. Terus dia ngomong gini kayak, tolong dong kak, gue tuh punya masalah soal percintaan, tolongin gue dong gitu. Udah gitu doang. Terus gue kayak ya kalau gue tidak baik hati ya gue biarkan, kalau gue baik hati gue biarkan. Gue gak mau respon yang itu, karena berat untuk hati gue merespon itu. Soalnya menurut gue kayaknya lo gak butuh bantuan gue deh. Jadi yang dibutuhkan apa tuh? Menurut gue lo cuma pingin orang dengerin curhatan lo aja gitu. Nah ya berat gak sih untuk gue menerima orang yang setengah hati untuk ngobrol sama gua gitu. Ya kan pasti susah kan. Gitu. Terus tapi kebanyakan yang membuat sangat resah malam-malam gua ketika gua punya waktu dan menyempatkan untuk baca adalah orang kayak gitu, kayak misi dong kak, mau curhat dong gitu. Itu gini ya, mungkin kalian berpikir kayak emang apa salahnya kak? Nggak salah. Tapi itu tidak membuat aku ingin membalas. Aku tidak menyalahkan ya. Siapapun yang nge-DM gitu silahkan aja gitu. Tapi jangan ngereok kalau misalnya lu merasa gue gak pernah balas chat kayak gitu. Tapi ada orang lain yang gue balas. Nah, yang gue mau bahas sama Hari itu adalah kenapa ada yang gue balas dan kenapa ada yang gue gak balas. Ya kan Hari, itu yang mau kita angkat di kali ini. Iya, tapi kalau misalnya kita lihat dari isi DM-DM-nya ya, kadang kita juga bisa ngebedain loh sebenarnya ada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dan orang-orang yang sebenarnya isinya cuman apa ya, ngereok doang kayak making excuses gitu. Sebenarnya apa sih bedanya orang-orang yang literally pengen curhat, pengen nanya pendapat kita, pengen nanya solusi ke kita, sama orang-orang yang sebenarnya apa ya, pengen grumpy atau ngeranting aja ke kita dengan berbagai macam excuse. Bedanya apa sih? Gini, gue tuh udah bikin konten tuh 3 tahun ya, dan gue tuh udah connect sama orang penikmat karya gue itu dari mulai sejak gue nerbitin buku. Asik. Which is berarti kan tahun 2012. Asik. Jadi sebelum gue mulai bikin konten itu kan gue udah 10 tahun plus sekarang 2 tahun lebih kan. Berarti udah hampir 12 tahun gue connect sama orang yang pengen ngobrol sama orang yang gak dia kenal. Benar. Nangkep ya? Konteksnya tuh gitu. Jadi gue tuh udah cukup
terekspos pada penikmat karya. Pertama, yang kedua, gue tuh jadi bisa membedakan mana orang yang bener-bener pingin ngobrol sama kita, sama orang yang cuman pingin dropping kata-kata karena dia punya waktu aja. Karena pengalaman gue 12 tahun itu gue jadi ngerti, ya udah lu cuma pengen komen, gue hargai. Makanya Hari tuh kadang sering bingung kayak, kenapa sih lu nggak nanggepin? Karena gue tahu nih orang cuma pengen komen Har. Oh gitu. Gue sering bilang gitu. Iya benar. Iya kan? Karena gue tahu orang ini tuh cuma pingin, dia tuh bahkan nggak inget habis komen, dia pasti udah nggak inget. Tapi gue juga bisa merasakan ketika orang ini tuh pingin dijawab gitu. Merasakan apa itu? Nah, merasakan ini kan kemudian berarti kan nggak ada patokannya. Enggak, sebetulnya tuh ada. Setelah aku pay attention gitu ya, bener-bener ngeriset gue tuh sebenarnya kenapa kok bales gitu ya, kenapa kok ada orang yang gue nggak bales. Biasanya Hari, orang yang bener-bener pengen ngobrol sama kita itu adalah orang yang sudah kenal sama kita. Tapi kan itu susah. Beneran deh. Kalau misalnya pendengar kita itu apa ya, bukan orang-orang yang kita kenal secara langsung gitu. Kenal ini maksudnya gimana nih? Itu dia. Kenal itu kemungkinan besar ketika dia nge-DM kita atau dia tuh nge-reach out lah ya istilahnya, approach itu. Dia tuh pasti bisa menceritakan kenapa dia itu pada akhirnya mau nge-reach out kita. Itu dulu pasti. Oh, kenapa ke kita gitu, bukan ke orang lain. Oke. Itu pola yang gue lihat ya. Pasti pertama kali kayak misalnya dia, halo Ci, namaku ini gitu ya. Aku udah dengerin topik yang ini. Dari sini aku belajar ini. Terus tapi aku tuh masih punya pertanyaan ini. Menurut Ci gimana ya? Itu aku pasti bales. Karena dia mendengarkan gitu. Karena dia mencoba untuk memahami kita tuh berusaha menyampaikan pesan apa. Nah dari pesan yang kita sampaikan ternyata dia gak ngerti. Nah dia nanya, pasti aku balas. Karena itu dia, pasti kan dia kenal sama kita gitu loh Hari. Nah jadi karena dia tuh nge-reach out dan meminta tolong, dan kita ada usaha yang dia lakukan dulu untuk sebelumnya dia membuat dia itu layak untuk ditolong, ngerti? Layak untuk ditolong. Beneran deh. Soalnya menurut gue tuh orang-orang yang cuma kayak pengen curhat dong gitu, menurut gue dia tuh nggak pengen bener-bener curhat sama aku. Dia tuh cuma pengen ada orang yang mau dengerin dia aja. Kalau gitu. misalnya kebetulan lu balas ya dia bakal ngecurhat ke lu. Kalau misalnya orang lain balas mungkin dia bakal curhat ke orang lain gitu. Dia nggak butuh gue menurut gue. Dia butuhnya cuma tempat untuk mencurahkan apapun yang dia mau. Nah kalau kayak gitu menurut gue lu akan menemukan tempat di tempat lain gitu. Bukan lu nih gitu. Tempatnya bukan gue menurut gue. Tapi kalau orang yang udah datang dan ngomong kayak, Ci, topikmu sama Kohari yang bagian ini, kenapa kayak gini? Kenapa Kohari bilang gini? Kenapa kamu kayak gini? Aku punya masalah kayak gini, menurutmu gimana? Oh itu aku pasti balas sepanjang mungkin, dan menurutku udah banyak orang yang bisa bersaksi untuk, karena banyak yang aku balas dan diskusinya tuh nggak cuma sekali aku tinggal, bener-bener berkepanjangan sampai dia kayak, oh oke, aku ngerti maksudnya apa gitu. Sampai dia balas kayak thank you Ci, atau oke, nanti aku coba lakuin dulu, kayak gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita ingin minta tolong ke seseorang, berarti itu harusnya kita meminta tolong dengan sopan, dan ada beberapa cara lain supaya kita itu didengar sebenarnya. Nah tadi kalau aku bilang membuat diri kita layak untuk ditolong, itu tuh sebetulnya ada di banyak buku. Kalau kalian baca tentang buku sosiologi dan buku humanity ya, itu tuh namanya reciprocity ya. Apa tuh? Reciprocal. Jadi manusia itu tuh punya sifat dasar di mana cara kita untuk survive dari zaman dulu itu adalah dengan kita melakukan sesuatu yang orang lain lakukan pada kita. Karena kita pingin ketika kita nanti butuh, orang lain juga bantu kita. Timbal balik. Iya betul. Terima kasih atas kata-katanya. Betul. Jadi timbal balik. Jadi give and take ya mungkin istilahnya. Itu ada sosial teorinya juga gitu. Jadi reciprocity itu gini, penjelasan dia tentang bahwa dia sudah mendengarkan topik kita yang ini, terus kita ngomong, kamu ngomong ini, aku ngomong ini gitu ya. Itu tuh membuat aku merasa dia tuh sudah melakukan sesuatu buat aku. Oh ya? Kenapa? Iya dong. Kan kita kan berkarya nih Hari. Yang kita butuhkan tuh kan feedback ya. Iya. Yang kita butuhkan tuh kan reaksi, respon dari orang yang kita rasa mau mendengarkan kita gitu. Kita merasa ya ampun, ternyata kita bikin sesuatu tuh nyampe ke orang. Ternyata ada yang denger, kita didengerin. Nah itu ketika dia ngomong bahwa aku udah dengerin sih yang ini. Terus bonusnya lagi adalah dia berani bertanya, tuh menurutku tuh bonus banget loh. Oh itu keren sih. Iya benar banget. Iya, nah kemampuan dia untuk mendengarkan dulu, terus kemudian kemauan dia untuk bertanya itu membuat aku tuh reciprocal kayak,
wah thank you banget ya untuk semuanya, ini yang bisa gue kasih gitu. Kayak respon gue atas semua yang lu kasih ke gue tuh adalah dengan gue menjawab pertanyaan lu gitu. Itu adalah sifat, itu sifat dasar manusia dalam bersosialisasi gitu loh, reciprocal. Gampangannya kalau lu mau orang tolong lu, ya lu tolong dia dulu gitu kan. Oke. Mungkin ini menabur benih baik ya. Kayak gitu-gitu loh. Nah, itulah kalau Hari tadi nanya apa sih Ci bedanya sebetulnya, karena beberapa orang ini seolah-olah itu bahkan memberikan aku kewajiban untuk balas gitu. Aku bahkan merasa bersalah kalau aku nggak balas. Padahal sebenarnya kita nggak punya kewajiban kan? Enggak. Bahkan dia dalam tanda kutip bisa aja ya berharap setengah enggak gitu kan. Kadang-kadang kan juga masih ada yang kaget kalau dibalas gitu kan. Tapi buat aku, kalau misalnya kalian tuh bener-bener butuh untuk ngobrol sama aku tuh akan dengan senang hati reach out gitu loh. Ini bukan tentang kita pengen banget di DM terus ditanyain sesuatu, tapi ini lebih ke kayak kita menghindari orang-orang yang enggak sopan gitu loh. Yang kayak tadi lu bilang deh, gue mau curhat dong gini-gini. Itu kan kayak apa ya, lu siapa, gue gak kenal lu, tiba-tiba lu nge-DM kayak gitu, kayak ngerasa gak sopan gitu aja ya kan, gak proper gitu, gak ada manner. Karena aku tidak bohong ya, aku tuh sudah bikin konten sekian lama, aku udah bikin community segala macam. Aku tuh kan konten gue kan sama terus kan dari hari, mengubah cara pikir gitu kan, atau memberikan perspektif gitu. Gue tuh pernah dapet dick pic loh. Jadi gue merasa untuk melindungi diri gue sendiri dari hal-hal seperti itu, gue gak merespon orang-orang yang gue rasa gak mau ngobrol sama gue gitu. Dan kalau misalnya gue dibilang sombong, gak apa-apa, karena gue tidak mau melihat gambar-gambar seperti itu lagi yang tidak perlu gitu loh. Itu traumatis sih, lumayan lah gitu loh. Jadi itu cara gue melindungi diri gue sendiri gitu. Jadi sebagai orang-orang yang benar-benar pengen meminta tolong dan ingin meminta bantuan seseorang nih, ada gak cara-cara yang sebenarnya mereka harus lakukan supaya orang itu mau ngerespon balik gitu? Jadi sebenarnya Hari itu sudah melakukan apa yang dia tidak sadari dia pertanyakan barusan. Oh ya? Apa tuh? Jadi bagaimana podcast ini dimulai itu juga menurutku adalah dari keberanian Hari untuk reach out gitu. Dan kemauanku untuk tentu saja di reach out gitu kan. Lu boleh cerita dikit ya Hari untuk listener kita yang baru ya. Bagaimana podcast ini dimulai gitu? Mungkin ini udah sering dan beberapa kali kita ngebahas juga ya. Cuman mungkin belum komprehensif gue ngejelasinnya. Tapi memang awal mula podcast ini dimulai itu sebenarnya dari keresahan gue dulu. Dimana pada saat itu gue merasa gue lagi ada di rock bottom. Dimana semua yang gue rencanakan itu tidak berjalan sesuai rencana. Terus ada masalah dari keluarga, masalah keuangan dan sebagainya, di mana berbagai macam masalah itu datang secara bersamaan dan kayak pada saat itu gue udah nggak sanggup lagi dan gue merasa gue merasa kehilangan arah, gue nggak tahu, gue nggak punya jalan keluar. Nah pada saat itu yang gue pengen lakukan adalah gue pengen keluar dari maksudnya penderitaan. Sangat Kristiani sekali tapi ya tapi benar-benar gue pengen keluar dari penderitaan yang gue rasakan pada saat itu. Gue pengen berubah lah. Dan pada saat itu sebenarnya gue cukup malu untuk menceritakan apa yang gue rasakan pada saat itu. Jadi gue agak picky juga sebenarnya, kira-kira harus ke siapa gue menceritakan. Dan karena gue juga orang yang jarang untuk menceritakan masalah gue sendiri ke orang lain, jadi gue menemukan masalah juga tuh di situ. Ke siapa gue harus menceritakan masalah gue. Dan karena pada saat itu gue udah nggak bisa dibilang beneran gue udah mencapai batas maksimal gue untuk menahan semua beban gue pada saat itu. Dan akhirnya gue mengingat CVV. Pada saat itu gue tiba-tiba teringat CVV, orang yang dari dulu sering banget gue ngajak ngobrol untuk nanya pendapat, terus minta solusi atau segala macam. Banyak hal tentang pada saat kuliah ya. Jadi akhirnya gue nge-reach out ke CVV. Ya gue come clean lah. Gue kayak minta kayak ibaratkan mau menebus dosa gitu lah. Kayak gue mencurahkan aja apa yang gue rasakan dan ya gue ceritain aja semuanya ke CVV. Dan kebetulan pada saat itu juga entah kenapa CVV mau mendengarkan gue dan membantu gue untuk menuntun gue untuk berubah menjadi orang lebih baik. Dan pada saat
gue sudah sedikit lebih baik, akhirnya gue mengajak Civivi untuk bikin podcast ini untuk menceritakan journey yang gue rasakan dan experience yang pernah kita rasakan ketika kita sedang depresi atau sedang di rock bottom ke teman-teman yang mungkin di luar sana juga mengalami hal yang sama, dan mungkin dari cerita kita ada hal yang bisa dipelajari untuk membantu teman-teman semuanya. Betul, tadi itulah kira-kira yang terjadi. Long story short, dalam 2 tahun diceritakan dalam 3 menit. Kira-kira kayak gitulah ya. Kelihatan simple tapi prosesnya sangat nggak sesimpel itu. Tidak mengenakan banget. Sangat menderita gue pada saat itu. Nah iya, jadi gini, kenapa kok pada saat itu jadi hari itu approach aku tidak hanya sekali. Jadi tidak hanya sekali kemudian aku tuh langsung memecahkan masalahnya hari itu, enggak. Hari itu udah datang beberapa kali, beberapa series gitu. Sehingga kemudian ketika dia datang untuk ngajakin bikin podcast, itu menurutku tuh aku udah dapat the whole konteksnya untuk kemudian aku tuh ngerti bagaimana cara untuk menolong hari gitu maksudnya. Pertama, tadi kan aku bahas soal reciprocity ya. Menurutku aku tuh pernah ada di rock bottom itu juga. Dan pada saat itu menurut gue lu tuh lebih hebat daripada gue, karena pada saat itu gue tuh tidak punya keberanian untuk come clean ke siapapun. Gue tuh tidak berani untuk being vulnerable dan menceritakan ke orang bahwa gue tuh bermasalah secara life crisis. Gue punya life crisis gitu. Nah gue tuh nggak punya kemampuan. Nah jadi ketika lu datang ke gue itu cukup mengagumi keberanian lu dulu. Untuk approach gitu. Meskipun aku tahu bahwa orang tuh merasa kayak kok kan dia datang dengan masalah gitu, kok lu malah senang sih Ci? Karena gue tahu betapa sulitnya untuk menceritakan keadaan sejujur-jujurnya kita ke orang. Itu yang pertama. Benar. Nah jadinya gue itu merasa lu itu invest sesuatu di gue yang namanya trust. Lu tanpa sadar mungkin belum melakukan itu. Lu tanpa sadar lu punya trust sesuatu. Dan gue tuh merasa gue cukup privilege dengan itu. Karena gue merasa tidak semua orang pasti lo ceritakan itu, dan seberapa dalam lo ceritakan pasti berbeda-beda. Jadi buat gue itu adalah privilege gue untuk mendengar cerita real dari kehidupan seseorang. Itu adalah kecintaan terbesar gue. Jadi gue merasa lo invest di gue. Nah ketika lo datang lagi yang kedua, gue tuh merasa gue tuh harus membalas invest lo ke gue. Rasa percaya itu dengan memberikan solusi apa yang gue bisa. Nah itu yang kedua kali kan. Kan lo telepon gue kan berapa kali kan? Itu yang maksud lo ingin membalas invasi itu ketika kita mau bikin podcast ya? Nah, tapi kan hari itu pada saat itu datang. Tapi kan kemudian keputusan untuk benar-benar action itu tuh kan itu gue juga diuji helping tuh. is one thing. Helping is one thing. Tapi action, doing something is another thing gitu menurut gue. Nah jadinya pada saat hari datang ke gue, gue bantu hari soal podcastnya. Tapi pada saat itu hari itu tanpa sadar dia tuh melakukan sesuatu yang aku rangkum namanya smart way for asking help. Jadi tuh ini ada tulisan salah seorang blogger gitu ya, namanya Yelena, bagus banget. Dia itu nulis kalau lo bikin goals itu kan biasanya namanya smart itu kan spesifik, measurable, apa sih yang ada banyak time bound itu kan. Nah kalau is in asking help itu tuh ada smart juga. Tapi S-nya tuh spesifik, M-nya itu meaningful, A-nya itu action oriented, R-nya itu ya realistic, sama T-nya tuh time bound. Nah jadi ketika hari datang ke gua, dia itu udah melakukan ada beberapa aspek dari situ yang menurut gua tuh anak ini layak dan bisa untuk ditolong. Pertama dia mintanya spesifik, Ci kita bikin podcast. Nah menurut gua tuh sesuatu yang gua sudah lakukan, sehingga menurut gua itu adalah sesuatu yang realistik juga. Udah spesifik, realistik. Terus kemudian time boundnya, pada saat itu hari itu cukup desperate untuk tidak mau lagi menunda itu. Iya benar. Jadi dia tuh udah nggak kayak, dia tuh nggak ada lagi postponing. Ya udah pokoknya kita rekaman dulu Ci. Nggak, dia tuh udah langsung kayak, ayo Ci kita segera buat gitu. Jadi menurut gue time boundnya tuh deket dan gue tuh bisa merasakan betapa desperate-nya anak ini gitu. Desperate ya. Benar. Kemudian yang gue uji dari hari itu tuh cuma 2 sebetulnya, A sama R, M sama A-nya. Jadi gue nanya, kenapa lo mau bikin ini? Itu yang lama. Kenapa lo pingin bikin ini? Kan gue nanya terus ke lo kan. Karena buat gue itu yang akan menentukan apakah ini anak akan lama di sini atau enggak gitu. Kemudian dia menceritakan karena buat gue gak menemukan meaning lagi dalam hidup gue dan segala macamnya. Nah gue bisa relate sama meaning itu sehingga kemudian masuk tuh M-nya. Nah yang terakhir yang sampai sekarang kami berdua masih latihan adalah action oriented. Jadi semua itu kalau nggak kita kerjain ke sesuatu yang
kelihatan hasilnya, ya percuma gitu loh. Benar. Dan itulah kenapa di awal hari reach out ke aku, tantanganku pertama buat dia adalah kalau lu mau kerja sama gue, lu mesti kontrak sama gue 100 episode pertama. Pada saat itu aku bingung kan, kayak 100 episode tuh berapa lama ya? Kayak kalau misalnya setahun kita record seminggu sekali, itu setahun baru dapat 52 episode. Berarti kita harus bikin podcast itu 2 tahun. Tapi minimal tanpa disadari, ini tuh udah episode ke berapa ya? 72. 72. Iya, by the time kita recording ini adalah episode ke 72 loh. Tinggal 30 episode lagi nih utang gue nih. Nah, dan gue rasa dari lu akan bisa merasakan betapa berubahnya lu dari 0 ke 30 ke 50 lebih cepat lagi 60 ke 70, nanti akan beberapa episode ke depan tuh lu akan berubahnya lebih banyak gitu. Dan pada saat itu gue cuma nantang itu ke Hari, terus gue kasih waktu untuk mikir dan bikin proposal tuh berapa lama ya, Har? Seminggu. 2 minggu. Proposalnya itu lebih ke kayak kira-kira benefit untuk kita berduanya kira-kira apa? Kan maksudnya kalau misalnya kita bikin, ya bisa dibilang podcast ini bisa jadi bisnis juga lah untuk kedepannya, project bisnis juga. Jadi secara professional worknya itu kayak gimana? Terus technicalnya itu seperti apa? Maksudnya technical perekamannya kayak gimana? Terus pembagian pekerjaannya seperti apa? Dan itu mungkin ya proposal bisnis biasa lah yang pasti bakal dijalani tiap orang. Nah ketika Hari, setiap tantangan yang gue kasih ke Hari tuh, anak ini tuh selalu kayak getol banget. Meskipun mundur-mundur dikit ya, dia tuh bakal kayak iya Ci bentar ya gitu. Dia tuh selalu berusaha untuk keep up sama targetku, karena aku tahu targetku itu mepet, tinggi dan demanding gitu ya. Jadinya Hari tuh selalu berusaha untuk keep up sama itu gitu. Dan jadinya kalau misalnya kamu nanya ya Hari, gimana sih caranya untuk kita tuh minta tolong sama orang? Kalian kalau mau minta tolong sama orang, pertama kayak tadi aku bilang reciprocity. Pastikan kalian tuh sudah memberikan sesuatu dulu ke orang. Itu tuh gak harus barang, gak harus uang, gak harus waktu atau apa, tapi ketika orang itu merasa dimengerti, itu tuh sudah investasi yang terbesar loh. Berarti benar-benar bisa kelihatan beda banget ya orang-orang yang benar-benar pengen minta tolong dan benar-benar butuh banget, sedesperate itu membutuhkan bantuan, dengan orang-orang yang ya cuman sekedar pengen didengar gitu aja. Bakal kelihatan banget pasti, ya. Hari kelihatan banget. Apalagi kalau kelihatan banget kalau orang itu tuh butuhnya sama kita tuh pasti kerasa banget. Gue tuh maunya lu tolong gue gitu, karena gue percaya lu bisa gitu. Nah itu tuh orang yang diminta itu akan merasa, kok dia bisa tahu gue bisa ya, dia tahu apa soal gue dan segala macam kayak gitu lah. Itu tuh pasti membuat orang, oh dia udah cari tahu soal gue. Dan manusia, ketika eksistensi manusia tuh dihargai dan diakui, itu tuh adalah sebuah investasi yang besar loh. Bayangkan kalau misalnya ada orang yang udah tahu nih cara smart, specific, measurable ini, ketika kita pengen minta tolong ke orang, bisa nggak sih mereka melakukan hal yang sama? Kan mereka mendengar podcast ini misalnya, mereka menggunakan cara itu untuk lu membantu dia, tapi sebenarnya dia gimana ya, pengen memanfaatkan lu gitu. Pasti manipulasi. Iya, gimana dong? Pasti bisa. Makanya itulah kelemahan human psychology ya gitu. Jadi memang ketika justru para marketers itu kan mengerti ini, sehingga kemudian mereka bisa mengerti bagaimana membuat lu itu mau membeli barangnya mereka gitu kan. Karena mereka seolah-olah udah investasi banyak banget ke lu gitu ya. Atau misalnya kan kadang-kadang lu susah kan nolak marketing yang udah ngobrol sama lu 2 jam gitu. Iya benar. Nangkap gak sih? Iya gak sih? Kayak kan kadang-kadang karena dia merasa kayak, lu tuh merasa kayak, wah kesian juga dia udah ngabisin waktu dan tenaga segala macamnya. Sehingga itu kan menimbulkan sikap reciprocity-nya itu kan. Apalagi kalau misalnya kemudian dia memberikan target-target marketing yang jelas, terus kayak meaningful banget, terus gampang, tinggal gesek, tinggal apa, ya lu ya udahlah gitu pasti. Bisa aja, karena memang ya ini adalah cara manusia tuh sebetulnya berinteraksi sama satu sama lain sepanjang kita pernah ada di dunia gitu. Tapi maksudku sama Hari adalah gunakan ini untuk hal yang positif gitu. Ketika kalian gini, manusia tuh tidak bisa survive sendiri. Kalian mesti terima itu. Menurut gue kalau udah dengerin kita di episode ini, lu pasti udah tahu bahwa kita sudah sering ngomong itu. Manusia tuh nggak bisa hidup sendiri. Mau lu ngomong kayak apapun, mau lu jumbalitan kayak apapun, pada akhirnya lu akan butuh manusia lain gitu. Nah kesadaran itu membuat lu sadar bahwa artinya gue itu harus pertama tahu caranya minta tolong, kedua gue tuh harus layak ditolong. Nah
caranya itu gimana? Ya tadi smart way. Dan kemudian selalu ngerti itu, kemudian bungkus terakhirnya itu adalah tone. Bagaimana lu menyampaikan pesannya. Kesungguhan hati seseorang itu juga yang sebenarnya bisa membedakan orang yang benar-benar pengen ditolong sama orang yang ingin memanfaatkan kita aja gak sih? Itu dia, gue punya cerita Hari. Kemarin gue barusan ketemu sama salah satu listener kita. Oh ya? Oke. Jadi ceritanya itu lucu. Dia kemarin saat ketemu, akhirnya dia menceritakan semuanya. Ceritanya gini, dia tuh udah dengerin kita itu dari Maret tahun lalu. Sekitar Maret April tahun lalu. Oke. Dimana itu masih episode awal-awal banget Maret kan. tahun lalu berarti Kayaknya mungkin kalau gak salah itu episode nyepi kali ya Har. belasan atau 20-an lah mungkin. Belasan atau 20-an mungkin. Awal banget. Nah terus dia tuh katanya sering banget dengerin kita. Sampai akhirnya 3 bulan atau 4 bulan kemudian dia tuh sadar bahwa oh gue tuh orang Semarang kata dia. Dan dia tuh di dari Semarang. medoknya ya? Enggak kayak, karena gue sering ngomong ya kayaknya. Di Semarang tuh, di Semarang tuh gitu-gitu loh kayaknya. Dia tuh sadar kan. Nah, akhirnya dia itu nge-reach out salah satu temen gue di SMA yang adalah kakak kelasnya dia. Oke. Hai Ko, kamu punya temen yang ini karena gak? kita pernah, bisa tolong gak kontakin aku sama dia gitu. Karena kita pernah nyebut alumni sekolah lu juga kan? Yes, betul sekali. Kita pernah nyebut itu di episode pertama kan kalau gak salah. Waduh, lupa episode gue. awal-awal lah. Lupa gue. Oke. Kita pernah nyebut gitu. Nah dia tuh mungkin inget ya. Terus dia tuh inget kakak kelasnya yang sekolah di SMA yang sama kayak gue. Dia tuh nge-reach out kakak kelasnya out of the blue gitu katanya. Kayak, halo kok punya temen yang ini gak? Kenal ini gak? Bisa tolong kontakin aku dia gak? Oh gitu. iya. Nah terus tuh in the same day, gue ingat pada saat di bulan Juni-Juli gitu ya. Pokoknya pertengahan tahun lalu. Ada temen gue yang gak pernah WhatsApp gue. Bertahun-tahun tiba-tiba nge-WhatsApp gue, hai Steph. Aku punya adik kelas namanya ini, dia mau kenalan sama kamu. So kan kayak gimana ada apa ya? Kan gue gak siap ya pada saat itu Hari. Lu udah skeptis belum nih kenalan nih, jangan-jangan mau kenalan buat PDKT atau gimana gak sih? Iya makanya. Terus gue kan kayak kenapa ya gitu. Nah lucunya adalah namanya dia tuh sama persis kayak nama teman seangkatanku gitu. Ini Steph ada yang namanya ini mau ngobrol sama kamu. Ya kan tinggal WhatsApp aja toh, aku bilang gitu tuh. Loh bukan teman kita yang itu, yang lain lagi. Oke. Kayaknya jangan WhatsApp ya. Langsung DM aja ke Instagramku. Namanya siapa? Nanti aku langsung buka gitu. Nah itu satu orang. Nggak lama kemudian temanku WhatsApp lagi kayak, Tap ini tolong dong Tap, ada adik kelas gue kayak gini. Dan apa ya, eagerness dia itu yang membuat waktu dia pertama kali DM, aku langsung buka, aku langsung baca gitu. Nah tapi pada saat itu di bulan-bulan itu dia itu ada di NTT kondisinya. Dia lagi pengabdian sebagai dokter. Intinya adalah nggak bisa ketemu gitu ya. Terus ya udah kita tidak banyak ngobrol. Kemarin belakangan ini dia tiba-tiba nge-DM lagi kayak, Ci aku ada di Semarang, boleh ketemu nggak gitu. Nah gue tuh inget sama semua perjuangan dia di tahun lalu itu ya. Dia berusaha nge-reach out teman-teman gue yang adalah kakak kelasnya yang dia nggak kenal-kenal banget gitu ya, hanya untuk ngobrol sama gue. Dan gue akhirnya bilang, oke, kita kemarin libur kan, jadi kemarin banget ya, hai. Kemarin banget gue ketemu sama dia. Kalau dia nonton gue hai. Saya Hari. Kemarin banget, terus karena kemarin kita libur, sama-sama libur kan, jadinya akhirnya kami ketemu dan kami ngobrol sekitar 3,5 jam ya. Jadi gue tuh gak kenal sama orang ini Hari. Gue tidak pernah ketemu sebelumnya. Gak tahu ya, mungkin pernah, tapi kan gak notice gitu kalau ada orang ini gitu. Dan kata dia waktu sebelum ketemu aku, katanya deg-degan banget kan. Terus gue bilang kenapa cuma ketemu aku doang gitu kan. Menurutku kayak gak penting gitu lah aku. Tapi apa ya, kesungguhan dia untuk pada saat ngobrol itu dia benar-benar mencurahkan hati. Gue tuh kayak ketemu lu lagi all over again Har, tapi bentuknya cewek. Gue kayak ketemu Hari yang lain, umurnya sama persis kayak lu. Terus dia menceritakan keresahannya, bagaimana podcast ini tuh bisa membantu dia, menolong dia selama dia di pengasingan NTT sana gitu ya. Terus bagaimana dia tidak merasa sendirian dan kesepian karena ada podcast kita dan segala macamnya. Itu membuat gue merasa eksistensi gue di dunia berarti Hari. gue merasa kayak oh ini rasanya meaningful dan segala macamnya. Jadi kalau dibilang gue nggak pernah balas, enggak. Tapi gue balas semuanya juga enggak gitu. Nah yang membedakan tuh apa adalah yang tadi kita bahas gitu. Tapi pernah gak sih lu merasakan kayak dimanfaatkan gitu ketika lu dimintai tolong ataupun dimintain dengerin curhatannya? Apa bedanya perasaan Sering itu banget. dengan ketika lu mau nolong gue dan nolong
listeners kita yang tadi lo mau ajak ketemu? Perbedaannya apa tuh? Jadi sebenarnya kalau yang tadi aku ceritain tuh hanya paling 5% ya dari seluruh orang yang udah pernah reach out ke aku dan semuanya aku perlakukan dengan cara yang sama tapi kemudian dari sananya beda gitu. Nah, apa yang aku pelajari bedanya itu adalah gini Har. Semakin sini aku semakin mengerti ya bahwa banyak orang yang tadi dia cuma pengen ngomong aja, cuma pengen dalam tanda kutip ngebashing siapapun yang mau dengerin gua gitu. Nah, ada sangat banyak orang ya Hari yang memanfaatkan gue kan punya grup Telegram, lo tau kan? Benar-benar. Di grup Telegram itu siapapun yang masuk ke komunitas Telegram itu pasti gue balas. Gue akan menyempatkan waktu khusus di hari ini jam segini untuk gue baca dan gue balas, gue dengerin gitu. Bedanya ya itu gue punya pengalaman lo Hari, ada orang yang reach out gue nge-voice note, dia nangis-nangis tuh di situ. Dia bener-bener curhat segitunya. Dan pada saat gue kasih penyelesaian, jawaban dia tuh kayak cuma oh iya Kak thank you gitu. Itu membuat gue bingung. Tapi gue belajar. Oh ya udah, entah gue yang salah penyelesaiannya atau entah dia cuma pengen nangis aja sampai lega gitu ya. Tapi ya udah gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga ya yang tadi dick pic itu ya gimana gue nggak merasa dimanipulasi kalau itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada juga yang kemudian apapun yang gue katakan itu dia marah. Ada juga kayak ya memang mungkin dia lagi miserable hidupnya gitu ya, sehingga apapun yang gue omongin tuh buat dia tuh gue stupid gitu. Literally ngomong gitu. Ya ada juga gitu. Tapi kebanyakan orang yang membuat gue kemudian milih-milih orang gue balas itu adalah karena kebanyakan orang tuh nge-DM panjang lebar, terus ketika gue balas panjang lebar mereka bahkan gak nge-read gitu. Nah ya berarti masalahnya gak sebesar itu gak sih? Dan lu merasa untuk dimanfaatkan dan membuang waktu lu gitu. Aku bukan Tuhan dan aku bukan malaikat ya. Jadi kan tentu saja aku ada perasaan trauma dan kemudian dari situ aku belajar gitu. Supaya aku tidak pahit sama manusia, jangan sampai dari situ aku membuat aku merasa semua manusia sama dong ya kan. Jadinya ya aku memilih aja orang-orang yang benar-benar sudah invest sesuatu ke aku untuk kemudian aku yakin bahwa invest waktuku ke dia itu worth it kayak gitulah. Karena wah ratusan deh kalau message yang aku balas panjang lebar terus kemudian mereka bahkan lupa, bahkan ada yang dengan polosnya ngomong kayak ya ampun sih aku bahkan udah lupa soal kamu sampai aku lihat videomu di FYP ku lagi gitu. Terus atasnya dia itu literally adalah curhatannya dia yang panjang lebar yang aku balas Hari chatnya, ngerti gak sih? Terus kayak gitu kan buat aku kan kayak bukan berarti aku tuh ingin dianggap ya, tapi omongan kayak gitu tuh lucu gak sih? Nangkep gak? Gue tuh gak berharap lo tuh mau, gue nggak berharap kayak lu adalah kayak orang yang kemarin ketemu gue, nggak semua orang kayak gitu, gue nggak berharap. Tapi gimana sih masa memperlakukan manusia kayak gitu loh. Berarti bisa dibilang, ini gue jujur ya, sejujur-jujurnya. Berarti bisa dibilang hit and miss juga nggak sih untuk orang-orang yang sebenarnya pengen nge-reach out ke kita, pengen minta tolong ke kita, tapi karena pengalaman kita yang apa ya pernah dimanfaatkan dan pernah termanipulasi, jadi membuat kita juga ketika kita pengen nolong orang, kita juga rada-rada milih nih. Nah dan untuk orang yang meminta tolong, itu ketika minta tolong ke kita ataupun ke siapapun, itu juga sebenarnya hit and miss gak sih? Bisa aja ketika kita mau curhat ke elu, ke kita gak balas, tapi curhat ke orang lain, dia dibalas. Benar-benar. Kayak melihat dari pengalamanmu, pengalaman kita dulu ya berdua ya. Hari itu kan reciprocal ya ke gua, reciprocity-nya jalan gitu. Terus kemudian dia come clean dan dia asking smart way gitu. Menurut gua Hari itu sudah mengerjakan 70% yang harus dia kerjakan. Nah 30%-nya tuh gua. Jadi menurut gua 70% itu harus dari kitanya yang bener-bener apa ya, kayak lu bilang kesungguhan untuk bener-bener bertanya dan meminta tolong tuh harus dari kita 70%. Nah 30%-nya tuh memang kita harus kemudian meminta kepada orang yang tepat. Nah memang seninya itu adalah di bagaimana kita bisa menemukan orang yang tepat. Memang kadang-kadang asking first, Hari itu juga punya pengalaman meminta pertolongan pada orang yang salah kan. Hari juga punya pengalaman itu. Ya kalau lu langsung berhasil dalam sekali, it's your luck gitu. Tapi dari pengalamanku kemungkinan besar lu tuh akan gagal sampai lu akhirnya ketemu orang yang benar-benar tepat yang mau komitmen nolong lu gitu. Nah tapi itu tuh hanya 30%. Apa ya, sisi eksternal dalam rangkaian sesi penolongan lu itu tuh hanya 30% untuk eksternal tuh andil bagian gitu loh. 70% itu harus lu menjadi orang yang
Siap untuk ditolong dulu. Ya dalam tanda kutip siap untuk ditolong, bener. Jadi bener kata Hari, harus menemukan orang yang tepat, tapi jangan menyalahkan orang terus. Kalau nggak ada yang nolong lu, berarti lu nya yang harus mengerjakan 70% porsi lu dulu. Gitu. Bisa aja sebenarnya bukan kita orang yang tepat yang bisa menolong lu bahkan. Mungkin orang lain ada yang lebih tepat yang bisa menolong kalian sebenarnya. Betul. Jadi itu hit and miss lah. Untuk teman-teman kita yang ngedengerin ini, kan biasanya untuk menceritakan pengalaman pahit hidup kita ataupun menjadi vulnerable di depan orang lain itu kan kadang agak susah ya. Makanya ada orang yang takut untuk menceritakan masalah dirinya ke orang lain dan ragu gitu. Kira-kira apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan teman-teman kita yang merasakan hal itu supaya ya mereka ya boleh aja being vulnerable dan reach out ke orang gitu. Apa sih yang bisa mereka lakukan supaya mereka bisa menolong diri mereka dengan meminta tolong ke orang lain gitu. Dan orang lain mau membantu mereka. Pertama-tama jangan jadi aku yang dulu ya. Kita tuh gak bisa hidup sendiri. Jadilah Hari. Jadilah orang yang berani untuk meminta tolong. Pertama menyadari dulu bahwa kita semua tuh butuh pertolongan. Dan kedua itu tuh adalah hal yang benar justru. Kita tuh butuh pertolongan gitu yang benar. Nah yang ketiga, ada sebuah buku yang judulnya All You Have to Do Is Ask. Dia itu menjelaskan ada beberapa logical fallacies ya istilahnya. Ada kesalahan berpikir yang tuh self-centered, di mana pada akhirnya kenapa kita sulit banget untuk meminta tolong. Ada beberapa yang aku ingat itu adalah karena kita tuh merasa kita bisa semuanya sendiri. Yang aku lakuin dulu, nah itu tuh salah, itu harus dilepasin dulu. Terus kemudian kita tuh merasa kalau kita minta tolong itu tuh ada social cost yang harus dibayar, dan itu tuh adalah mahal gitu. Ada betulnya. Kayak direndahkan ya? Iya, ada yang orang berpikir kayak gitu. Kayak kalau gue minta tolong artinya dia di atas gue di bawah dia. Itu social cost-nya gitu. Nah, ya itu ada betulnya. Karena memang ada sebuah buku yang nyebutin bahwa don't trust anything that is free. Betul. Karena free itu biayanya tidak terhingga balasan yang harus kamu berikan gitu. Itu betul. Tapi dalam hal menolong orang itu ada sesuatu yang mesti kalian tahu. Jadi ada sebuah penelitian genetika, genome. Ini dilakukan di Amerika. Salah satu pelakunya adalah University of California. Jadi terjamin gitu hasilnya. Kalian tahu gak sih dia tuh melakukan penelitian terhadap jadi sekelompok orang dikumpulkan untuk melakukan penelitian, melakukan kebaikan selama 4 minggu. Melakukan kebaikan, lucu juga. Nah, ada kelompok kontrol di mana orang ini nggak ngapa-ngapain. Ada kelompok di mana orang ini melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Ada kelompok di mana orang ini melakukan kebaikan untuk orang lain. Kebayang? Jadi kelompok kontrol, kelompok variabel bebasnya tuh 2. Setelah 4 minggu diuji genetikanya dilihat ekspresi gen. Kan gen itu kan ada ekspresinya gitu kan, kelihatan kan. Coding keluar hasilnya apa. Setelah 4 minggu ya Hari, kelompok orang yang melakukan kebaikan untuk orang lain itu mengeluarkan stress induced gen jadi kode genetika yang menyebabkan stres gitu. Nah, di orang yang melakukan kebaikan untuk orang lain itu tuh menurun secara signifikan. Yang melakukan kebaikan untuk orang lain dibandingkan kelompok kontrol ya. Sedangkan di kelompok orang yang melakukan kebaikan hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, nggak ada bedanya sama orang yang nggak ngapa-ngapain. Jadi sejak aku mengetahui itu, sebetulnya ketika kalian itu meminta tolong dengan benar pada orang dan mengizinkan orang untuk menolong kalian tuh dalam tanda kutip membuat orang itu lebih bahagia loh. Karena kalian membuat tubuhnya secara tidak sadar mengeluarkan kode genetika yang membuat dia tidak gampang stres. Bayangin loh Hari. Itu aku setuju sih. Hanya dengan lu mengizinkan dia untuk menolong lu gitu. Jadinya ada kesalahan berpikir di mana kita kayaknya kalau ntar gue minta tolong, ntar dia nggak suka lagi. Enggak. Kalau lu meminta tolong dengan cara yang benar dan dia mau menolong lu, kalian berdua itu jauh lebih happy. Itu gue setuju sih. Kalau misalnya ada yang minta tolong dengan cara dengan cara yang sopan, dan kan mungkin di titik ini kita bisa kelihatan ya orang-orang yang sebenarnya pengen ditolong dan pengen ngomong dong yang mana ya. Dan ketika gue dan kita bisa membantu mereka, itu rasanya happy loh sebenarnya loh. Dan feedback dari teman-teman ketika mereka mendengarkan podcast kita tuh
bikin kita happy sebenarnya. Bener banget. Gak bohong. Bener. Happy-nya tuh long lasting loh, Iya, ya kan? Bikin Nggak cuma good mood singkat untuk gitu. hari itu lah. Dan yang terakhir tuh biasanya kenapa orang yang takut minta tolong adalah karena fear of rejection. Ada penelitian lain juga yang bilang gini, Hari, ketika kita tuh mengalami sebuah penolakan gitu ya, itu tuh ada kode. Jadi ada bagian otak yang teraktifkan itu sama ketika kita kayak dipukul, kayak menerima physical attack. Ditolak untuk menolong ya? Misalnya kita ngomong, lo boleh tolong gue nggak gitu ya misalnya. Terus orang sana kayak bilang, sorry gue nggak bisa gitu. Nah itu tuh meskipun kayaknya kita nggak terluka gitu ya, tapi ternyata ada bagian dari otak kita yang terluka. Jadi trauma ya? Iya. Nah ternyata itulah kenapa memang menyakitkan. Memang it hurts your feeling. Itu betul, tapi don't take it personal ya gak sih? Kayak tadi, kayak aku tadi dan Hari bilang bahwa memang pada akhirnya lo harus mencoba sampai menemukan orang yang tepat gitu. Tapi yang paling penting adalah 70%-nya lo lakuin dulu aja porsi lo dengan benar. Menurut gue pasti lo akan ketemu orang yang tepat. Hari tuh punya cerita loh. Dia tuh punya, ini anak itu tuh tipe yang gampang untuk minta tolong. Ketika dia tuh benar-benar mau ngejar sesuatu, dia tuh pasti bakal tahu gimana cara yang ngedapetinnya. Ya kan? Lu gitu mungkin kan? itu karena menurut gue gini, sampai di titik ini ya, gue menyadari bahwa ketika kita desperate untuk mendapatkan sesuatu atau pengen mengejar sesuatu, gue jadi yakin bahwasanya kita itu bisa mendapatkannya. Di titik ini ya, pasti ada jalan. Hanya kalau misalnya lu bener-bener niat ya. Tapi kalau misalnya lu niatnya setengah atau misalnya nggak bener-bener pengen, ya lu nggak akan mendapatkan apa yang lu inginkan. Maksudnya ini bukan dalam artian ingin mencapai goals aja, tapi ketika lu ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, itu juga diperlukan yang namanya niat, desperation, dan kesungguhan hati tadi yang seperti kita bilang tadi. Ketika lu punya kesungguhan hati, lu bener-bener niat dan lu desperate banget pengen berubah atau pengen mendapatkan sesuatu, gue yakin lu bakal menghalalkan segala cara. Lu bakal mencari cara, bukan menghalalkan segala cara lah, mencari cara yang tepat dan baik untuk mendapatkan hal itu. Mungkin menghalalkan segala cara mungkin kelihatan negatif ya, tapi lu bakal mencari cara gimana caranya untuk bisa mendapatkan itu. Tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya itu tidak merugikan orang lain. Ya kita juga harus tahu diri jadi orang. Ya betul. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang punya masalah atau pengen meminta tolong sesuatu gitu atau pengen dibantu, datanglah ke orang yang lu rasa kalian bisa percayai. Datanglah dengan rendah diri atau gimana? Yang maksud gue come clean. Ya, being vulnerable itu menurut gue boleh-boleh aja. Dan semoga kalian bisa menemukan orang yang tepat yang bisa dan mau membantu kalian untuk membantu kalian menjadi orang lebih baik. Dan gue yakin kalau misalnya kalian benar-benar pengen berubah atau pengen ditolong, pasti akan ada orang yang datang untuk membantu kalian. Mungkin bukan kita, tapi pasti akan ada satu. Entah siapa. Bisa juga kita, tapi bisa juga bukan kita. Bukan karena kita nggak mau nolong ya, tapi kan kita nggak tahu kan. Kan kita nggak tahu kebutuhan dia apa. Kita nggak tahu kebutuhan dia apa. Kita juga nggak tahu apakah match atau enggak. Kita nggak tahu. Jadi untuk teman-teman, semoga episode hari ini bisa membantu teman-teman tahu gimana caranya meminta tolong dengan baik tanpa membebankan orang lain dan supaya orang lain itu mau membantu kalian. Yes. Dan mungkin itu aja untuk episode hari ini. Sampai jumpa lagi di episode minggu depan. And until next time, bye-bye. Bye.